Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika dengan NIM 22230020 dari Program Studi Akuntansi STIE KBP Padang. Di sini saya akan menjelaskan sebuah artikel untuk memenuhi tugas 2 dengan tema Intellectual Capital Disclosure. Dengan judul artikel adalah Disclosure of Intellectual Capital in Finance Report Case of Latvia. Teori yang terkait dengan tema Intellectual Capital Disclosure. Artikel membahas intelektual kapital sebagai aset tidak berwujud yang mencakup human capital atau kompetensi karyawan, organizational capital, proses bisnis, teknologi, dan rational capital, hubungan pelanggan, merek, dan reputasi. Namun, standar akuntansi seperti AIS 38 membatasi pengungkapan intelektual kapital dalam laporan keuangan karena sulit diukur secara finansial. Sebagai alternatif, berbagai model pelaporan non-keuangan dikembangkan seperti INCAS, Metrium, dan AIBM yang lebih fleksibel dalam mencatat intelektual kapital. Kelebihan dari artikel ini adalah menghubungkan teori intelektual kapital dengan standar akuntansi yang ada. Kekurangannya adalah tidak membahas model pengukuran kuantitatif seperti Value Added Intellectual Convention. Yang kedua, kasus yang dibahas dan kesesuaiannya dengan tema. Artikel ini meneliti praktik pengungkapan intelektual kapital di perusahaan-perusahaan di Latvia dengan fokus pada yang pertama, bagaimana intelektual kapital dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang kedua, kesadaran para ahli akuntansi terhadap pentingnya pengungkapan intelektual kapital. Yang ketiga, alternatif pelaporan non-keuangan untuk intelektual kapital. Kesesuaiannya dengan tema pada kasus ini membahas sesuatu dengan tujuan penelitian karena berfokus pada pengungkapan intelektual kapital dalam laporan keuangan. Kekurangannya tidak ada perbandingan dengan negara lain atau studi kasus industri tertentu di Latvia. Selanjutnya adalah objek penelitian atau sampel penelitian. Penelitian ini mengungkapkan metode survei terhadap 29 perwakilan sektor bisnis di Latvia, termasuk manajer keuangan, manajer akuntansi, anggota dewan perusahaan jasa akuntansi, dan auditor. Kelebihan dari artikel ini adalah penelitian ini melibatkan para ahli keuangan dan akuntansi yang memberikan sudut pandang profesional. Kekurangannya adalah jumlah sampel kecil, hanya 29 responden. Tidak ada informasi spesifik tentang industri atau ukuran perusahaan dari responden. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Metode analisis data yang digunakan yang pertama adalah analisis frekuensi untuk melihat persepsi responden terhadap pengungkapan intelektual kapital. Yang kedua, reliability analysis untuk mengukur konsistensi internal skala pengukuran. Hasilnya 0,843 menunjukkan keandalan tinggi. Yang terakhir, kategorial principal competencies analysis untuk mengelompokkan elemen-elemen intelektual kapital ke dalam dimensi yang lebih sederhana. Kelebihannya, penggunaan metode statistik yang cukup kompleks seperti CATPCA. Kekurangannya, tidak ada uji hipotesis atau model regresi untuk mengukur hubungan antara intellectual capital disclosure dan performa perusahaan. Terakhir adalah hasil penelitian. Penelitian menemukan bahwa standar akuntansi saat ini tidak memungkinkan pengungkapan penuh intelektual kapital dalam laporan keuangan. 58,6% responden setuju bahwa laporan non-keuangan harus dibuat untuk mencerminkan nilai sebenarnya dari intelektual kapital perusahaan. Elemen intelektual kapital yang paling penting untuk dilaporkan dalam laporan keuangan menurut responden adalah inovasi sebanyak 86,2%, penelitian dan pelatihan karyawan sebanyak 79,3%, merek dan paten sebanyak 69%. Elemen intelektual kapital yang kurang dianggap penting dalam laporan keuangan, selektif staff, kemitraan dengan pihak lain. Dua kategori utama intelektual kapital yang diidentifikasi berdasarkan CATPCA, penelitian, inovasi, dan teknologi. Relation kapital seperti karyawan, pemasaran, dan pelanggan. Kelebihan dari artikel ini adalah
Hasil penelitian menunjukkan ketidaksesuaian antara teori manajemen intelektual kapital dan praktik akuntansi saat ini, menawarkan solusi seperti non-financial reporting untuk meningkatkan transparansi intelektual kapital. Kekurangannya, tidak ada analisis dampak intelektual kapital disclosure terhadap nilai pasar perusahaan atau performa keuangan. Studi ini hanya mencakup Latvia, sehingga hasilnya sulit digeneralisasi untuk negara lain. Sekian hasil dari penjelasan sebuah artikel saya. Terima kasih atas perhatiannya.